Baiklah, kita kembali ke Pak Maulana. Kita sudah terhubung kembali untuk bisa berbincang terkait dengan dampak dari PPN 12% ini. Pak Maulana, bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa kedengaran, Mas. Baik Pak Maulana, kalau tadi kita dengar bersama-sama di awal kami sempat memberitakan bahwa sempat Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berkomentar terkait dengan tidak ada dampak yang signifikan terutama terkait dengan ekonomi di Indonesia ini. Tapi bagi Anda, ada kenaikan kalau di 2022 lalu 11%, lalu di 2025 ini menjadi 12%, ada kenaikan 1%. Apakah begitu besar dampaknya yang akan terjadi khususnya di kalangan para pengusaha? Ya, jadi gini Mas, sebenarnya kalau kita bicara PPN itu kan dampaknya langsung ke masyarakat ya, yang merasakan langsung kepada masyarakat. Karena yang namanya PPN itu adalah berpengaruh langsung ke nilai suatu harga. Nah, kalau kita bicara dari sisi industri hotel dan restoran, nah ini menjadi menarik. Tadi saya sampaikan pertama adalah dari sisi harga itu pasti akan ada dampaknya. Kenapa? Bahwa hotel dan restoran ini memiliki banyak rantai pasok. Rantai pasok mereka ini membeli berbagai bahan pokok dan kebutuhan daripada usaha tersebut ke berbagai lini usaha ya. Ada yang mungkin membeli dari sisi bahan makanan minumannya, kemudian juga ada kebutuhan kalau hotel itu ada kebutuhan dari untuk kamarnya, operasionalnya dan seterusnya. Nah ini tentu pasti akan berpengaruh menjadi jika PPN itu ditingkatkan ya. Lalu seperti kenaikan 1% setelah pada saat dia menjadi 10% menjadi 11% juga kelihatan bahwa harga-harga itu jadi meningkat di sana. Nah apalagi nanti pada saat dinaikkan menjadi 12%, itu udah pasti akan meningkat gitu Mas. Tapi ada informasi bahwa salah satu yang tidak mengalami kenaikan itu adalah soal tarif hotel. Apakah dengan adanya kenaikan PPN 12% ini berarti tidak ada tuh kata-kata ataupun istilah yang mengatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif hotel, berarti justru akan naik begitu Pak? Jadi gini, penjabarannya seperti ini, bahwa kalau kita lihat harga hotel itu pajaknya kan merupakan pajak daerah. Namun dari sisi kebutuhan hotel, pajaknya itu PPN Mas. Jadi contoh ya, kita membeli ke distributor harga makanan minuman misalnya, biaya barang-barang material untuk makan dan minuman itu kan kenanya PPN Mas. Tapi kalau kita ada orang makan di restoran ya kenanya pajak hotel atau pajak restoran kan demikian. Jadi itu yang dianggap tidak naik. Tapi dari sisi hotel untuk memenuhi kebutuhannya kan semua yang dia beli itu adalah wajib PPN, bukan wajib pajak daerah. Beda dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti pada saat menikmati hotelnya atau restorannya tentu harus melakukan adjustment di sana kan Mas. Karena untuk menjalankan operasionalnya, kebutuhan untuk menjalankan operasional itu semua terkena PPN. Nah itu satu hal ya dari sisi hotel dan restoran itu sendiri. Namun di sisi lain kita bicara sektor pariwisata. Mana kalau kita bicara sektor pariwisata, tentu kita juga bicara dari sisi transportasi, karena kita membutuhkan pergerakan orang itu sendiri atau pergerakan wisatawan. Nah, pada kalau penaikan PPN, tentu yang harga tiket pesawat yang juga tadinya sekarang ini masih dikatakan mahal, dan pemerintah sedang mencari solusinya, otomatis dengan peningkatan menjadi 12%, tentu akan menjadi terjadi peningkatan juga harga tiket itu tersendiri. Jadi pariwisata yang merupakan bisnis yang bukan bisnis kolaborasi, di situ ada ekosistemnya, baik itu hotel, restoran di dalamnya, destinasi pariwisata, daya tarik wisata, belum lagi nanti transportasi, itu pasti akan berpengaruh Mas kenaikan 1% itu. Berarti intinya akan mengalami kenaikan ya Pak ya, berarti kata-kata yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap tarif hotel di tahun 2025 itu berarti sebenarnya tidak sesuai begitu ya Pak ya? Ya kalau kita lihat dari konsumen membayar kamar dan membayar makan minuman di restoran ya pasti asumsinya tidak naik karena dia bukan pajak PPN. Tapi dalam hotel dan restoran itu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya kan atau kebutuhan dari hotel itu sendiri wajib PPN. Itu yang mesti dijabarkan. Gitu Mas.
Tapi Pak, kalau melihat dari kondisi sektor pariwisata khususnya perhotelan dan juga restoran di Indonesia ini sepertinya bagaimana Pak? Apakah juga sesulit kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah seperti sekarang ini Pak? Ya, jadi begini. Pertama, kalau kita bicara pariwisata, pariwisata itu kan merupakan kebutuhan sekunder masyarakat, bukan kebutuhan primernya. Nah, otomatis kalau kita bicara wisatawan, tentu kita harus dilihat dari wisatawan menjaga daya beli dari masyarakat itu sendiri. Ya kan, jika daya beli masyarakat lagi tidak baik, tentu pariwisatanya otomatis akan secara langsung itu akan berdampak. Nah, dengan kenaikan PPN ini kita harus melihat dulu apakah kondisi saat ini emang dalam kondisi yang cukup baik untuk menaikkan PPN. Jika belum baik, apalagi ditambah kenaikan nanti di tahun depan, tentu ini akan memperparah. Dan yang akan terdampak langsung pasti akan sektor pariwisata juga. Kenapa? Karena masyarakat di setiap daerah itu membutuhkan satu pergerakan untuk menjadikan stimulus di daerahnya, Mas, untuk menjalankan ekonominya. Kita masih bicara UMKM dan seterusnya. Perhatikanlah bagaimana daerah-daerah yang kita jangan bicara semua daerah pariwisata yang ada wismannya ya. Kita punya 500 kabupaten kota itu punya kebutuhan untuk hidup ekonominya, untuk diserap segala UMKM yang ada di sana itu dari pergerakan orang. Nah, ini yang kita harus pertimbangkan, apakah dengan meningkatkan PPN dan akhirnya meningkatkan cost of traveling mereka, ini akan menjadi berpengaruh ke masyarakat, Mas. Gitu. Pak Maulana, ini berbicara soal PHK. Saya mendapatkan informasi ini dari sosial media, dari sejumlah portal berita bahwa di Jakarta sendiri ini sekarang sedang tinggi-tingginya gelombang PHK. Tetapi kalau adanya dengan kenaikan 1% menjadi 12% untuk PPN ini, apakah akan terjadi itu gelombang PHK di industri pariwisata khususnya di perhotelan dan juga restoran? Ya, jadi kita melihatnya begini, karena kalau kita bicara PHK, pertama kita melihat apakah bisnis itu akan terganggu demand-nya. Ini dulu, kalau pasarnya terganggu, terjadi penurunan yang cukup drastis, tentu pertama yang dilakukan oleh dunia usahanya, khususnya kalau kita bicara hotel, restoran, tentu akan melakukan efisiensi yang besar-besaran. Dan efisiensi itu pasti akan SDM-nya dulu yang harus diefisienkan. Ini kan sudah pernah kita punya pengalaman pada saat COVID yang lalu tahun 2020, 2021. Apa yang terjadi? Untuk menyelamatkan atau tetap bertahan, hotel restoran harus mengurangi karyawannya dulu dengan melakukan berbagai multitasking ya dengan sisa karyawan yang ada. Kemudian mereka mulai satu persatu pada saat 2023, mulai dari 2022 ya, mulai menyerap kembali tenaga kerja itu, walaupun sampai saat ini sebenarnya serapan itu belum maksimal dan belum kembali seperti tahun 2019. Baik. Nah, proses yang kita sedang lakukan di hotel dan restoran itu kan sebenarnya berharap bisa menuju ke recovery, walaupun itu tidak mudah ya dengan tantangan atau dinamika regulasi yang ada saat ini, yang justru sekarang regulasi perizinan berusahanya sendiri sudah sangat-sangat memberatkan karena banyak perizinan berusaha berbiaya mahal. Belum lagi kebijakan fiskal pemerintah. Ini baru PPN yang dibahaskan. Dari daerah pun buru-buru pemerintahnya juga untuk meningkatkan PAD, mereka juga meningkatkan nilai pajak dan retribusi daerahnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak bagus ya kalau kita bicara keterbukaan lapangan kerja dan bagaimana menciptakan daya saing dan keberlangsungan dunia usahanya. Itu yang sekarang dirasakan seperti itu, Mas. Oke, baik. Adanya desakan dari masyarakat maupun kalangan pengusaha terkait dengan penolakan kenaikan dari 12% PPN ini, tentunya kita berharap pemerintah ataupun pihak DPR juga bisa berpikir jernih begitu ya, apakah tepat ataupun tidak. Terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected.